Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku, Gen Tutorial. Di video kali ini aku bakal jelaskan bagaimana cara membuat video course berbahasa Arab menggunakan suara AI yang natural. Contoh videonya seperti ini, kita play dulu. الحب كالحرب فمن السهل أن تشعلها ولكن من الصعب أن تخمدها. عندما نحب ترتبط مشاعرنا بنا الخوف، نخاف الفقد نقطة، نخاف الفراق ونخاف النصر. Nah, ini adalah contoh video dari hasil editing yang akan kita kerjakan nanti. Dan di sini kita membuat semuanya dengan gratis dan bahkan tanpa rekaman. Tapi kalau kalian ingin menggunakan voice over dari kalian sendiri, yang artinya kalian rekam sendiri voice overnya, itu saya rasa lebih bagus. Kita close dan kita bakal mulai membuatnya. Di sini yang kita butuhkan adalah voice over. Yap, ini voice over untuk masing-masing course. Di sini saya mencontohkan sampai 5 course saja, kemudian ada background. Background ini kalian bisa cari di YouTube Music Studio atau di channel-channel music yang sudah dijamin itu free copyright. Kita mulai dengan mencari course-nya terlebih dahulu. Jadi kalian bisa searching terlebih dahulu di sini di pencarian Google, misalnya 60 course berbahasa Arab. Nah, seperti itulah. Kemudian nanti kalian cari aja mana yang kira-kira menurut kalian paling bagus. Di sini saya menemukan di situs diedit.com dengan judul 65 kata cinta bahasa Arab, artinya sungguh menyentuh kalbu. Kita salin seperti ini, kemudian kita masukkan ke voice maker, lalu kita pastekan di sini. Untuk mengconvert audio di situs ini, kalian harus login menggunakan akun Gmail kalian. Untuk settingannya di sini saya menggunakan Neural TTS dan jangan lupa untuk memilih bahasa Arabic. Oke, kemudian di sini untuk voice-nya saya gunakan yang Shakir Male. Selanjutnya untuk audio setting, di sini saya gunakan format WAV dan sample rate-nya saya pilih yang 48.000 Hz. Untuk voice settingnya di sini saya menggunakan 0 dB di volume, voice speed-nya min 35% dan voice pitch-nya min 20%. Kalau sudah kita atur, langsung kita paste di sini. Kita klik convert to speech dan kita klik download WAV. Nah, sekarang kita sudah mendownload semua voice over-nya. Selanjutnya kita membutuhkan yang namanya foto background. Nah, ini dia foto background-nya. Foto ini kalian bisa cari di Google atau di tempat lain, tapi di sini saya menggunakan situs bernama pinterest.com. Di sini ada banyak foto-foto estetik yang bisa kita gunakan sebagai background video. Nah, tinggal kalian download aja, pilih salah satu fotonya, lalu klik di titik 3 ini, kemudian klik unduh gambar. Nah, selanjutnya kita masuk ke situs feed.io. Di sini untuk menggunakan situs ini kalian harus login menggunakan akun Google kalian. Kemudian klik new video, create project. Kita tunggu sampai halamannya dibuka. Halaman tidak merespon, tunggu. Oke, kita sudah masuk. Sekarang kita langsung upload filenya. Di sini kita bakal mengupload background yang akan kita buat audio spektrumnya. Choose your template, kita pilih yang YouTube 16:9. Kemudian ini audio spektrumnya sudah dipilih otomatis. Kita bisa hapus aja. Kita scroll ke bawah. Kita klik dulu ya. Kita klik dulu, kita scroll ke bawah. Lalu klik delete sound wave, confirm. Kemudian kita hapus juga yang background ini, yang podcast ini. Kita klik di sini. Kemudian kita hapus, confirm. Selanjutnya kita pergi ke setting. Untuk background colornya kita ganti warna hijau. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke elemen, lalu kita cari sound wave. Klik view all. Nah, di sini ada banyak jenis audio spektrum yang bisa kalian pilih. Misal di sini saya bakal gunakan yang ini. Kita klik dan warnanya kita bisa sesuaikan. Klik di color. Saya bakal pilih yang warna putih. Ini ukurannya juga bisa kalian perbesar atau kalian perkecil. Nah, saya bakal gunakan yang default aja seperti ini. Kita buat rata tengah. Nah, sekarang langsung aja kita klik export video. Kita tunggu proses encodingnya selesai, kemudian kita klik download. Pilih yang format MP4. Oke, selesai. Kita buka file manajernya. Kita coba lihat. Nah, kita sudah punya background yang udah ada green screen-nya plus audio spektrum. Jadi background yang ini kita hapus saja. Selanjutnya kita bakal buka Canva, kemudian klik buat desain, lalu pilih gambar mini YouTube. Lalu backgroundnya kita ganti warna hijau. Selanjutnya kita tambahkan teks. Kita copy dulu masing-masing course. Ini course nomor 1, kita salin, masukkan ke Canva, lalu klik tambahkan teks, tambahkan judul, dan kita paste. Nah, di sini kita bisa memilih jenis font dengan cara klik di sini. Kita cari font yang kira-kira menurut kalian paling bagus. Nah, misal saya gunakan yang ini. Kemudian di ujung sini kita enter 1 kali. Kemudian kita salin translate atau terjemahannya. Kita salin, lalu kita masukkan di bawah, tempel. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya warnanya bisa kita rubah menjadi warna putih. Oke, selesai. Kita bisa geser, kita buat dia menjadi presisi rata tengah seperti ini.
Kemudian kita download, klik bagikan, scroll ke bawah sedikit, klik unduh, tunggu, lalu klik unduh lagi. Kita tunggu, sedang diunduh. Oke, selesai. Kita buka File Manager dan kita kasih nama 1. Ini menandakan bahwa ini adalah course dari nomor 1. Kemudian kita masuk lagi ke Canva, kita klik sembarang aja. Kemudian kita ganti tulisannya menjadi course nomor 2. Ini dia, kita salin, masukkan ke Canva. Ini kita hapus dulu. Hapus. Nah, ini kita blok semua, lalu kita paste aja di sini. Kita enter 1 kali, kita masukkan terjemahannya. Salin, masukkan ke Canva dan tempel. Kita hapus bagian yang tidak penting. Nah, di sini kan ada yang kosong ya. Ini kita bisa hapus saja. Selanjutnya juga kita buat menjadi rata tengah seperti ini. Oke, kemudian kita klik bagikan, unduh, lalu unduh. Ganti nama filenya. Ini course nomor 2. Kita masuk ke Canva lagi dan terus membuat foto untuk course berikutnya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan semua gambar untuk masing-masing course. Kemudian saya di sini bakal menambahkan satu gambar lagi untuk membuat logo dari channel kita. Di sini kita juga masih menggunakan green screen. Kita hanya perlu menambahkan teks saja di sini. Misalnya saya bakal tulis follow us on youtube.com/ kita bisa kasih gen tutorial. Ini bisa kalian ganti dengan nama channel kalian. Kemudian untuk jenis fontnya kita bisa ganti di sini pakai yang Adir semi bold. Kemudian warnanya kita bisa rubah dulu ke warna putih. Ukurannya kita perkecil saja. Ini hanya untuk menandakan bahwa video course yang ini dibuat oleh channel kita. Kita letakkan di sini. Kemudian kita bakal cari logo YouTube, klik elemen, lalu tulis YouTube, enter, klik, dan kita masukkan ke sini. Lalu kita sesuaikan. Kita bisa zoom dulu di sini untuk mempermudah penglihatan. Kemudian opacity-nya kita kurangi. Kita klik tulisannya, kemudian kita klik di titik 3 ini. Nah, transparansinya di sini saya bakal buat 50 aja, enter. Untuk logo YouTube-nya juga saya buat 50. Enter. Oke, sekarang kita unduh juga, bagikan, unduh. Nah, di sini bakal dipilih 2 halaman ya. Kita pilih 1 aja, yang halaman nomor 2, halaman 1 yang course-nya sudah kita download tadi. Klik unduh. Kita kasih namanya. Misalnya di sini kita buat tulisannya watermark, enter. Nah, sekarang kita sudah punya semua bahannya ya. Ada course 5, kemudian foto background yang sudah kita isi dengan audio spektrum, foto untuk masing-masing course, dan juga watermark. Selanjutnya kita masuk ke Adobe Premiere Pro. Jika kalian ingin mengedit video ini menggunakan KineMaster, CapCut, ataupun Canva, itu video tutorialnya sudah pernah saya bagikan, linknya ada di deskripsi. Di sini saya bakal menggunakan Adobe Premiere Pro CC versi 2020. Kita buat project baru. Misal di sini saya kasih nama course bahasa Arab, enter. Kita masukkan sampel video terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah video, yaitu video dari intro video YouTube saya sendiri. Dan di sini dia sudah menggunakan resolusi 1920 x 1080. Kita tambahkan, lalu kita drag ke timeline. Kemudian kita hapus saja. Ini hanya untuk mendapatkan sampel dari aspek rasio video yang akan kita edit. Selanjutnya di sini kita tambahkan file yang tadi. Kita tambahkan foto backgroundnya terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan voice overnya. Ada 5 voice over, kita tambahkan semuanya. Kemudian kita masukkan satu per satu. Ini kita perbesar dulu. 1, kemudian di sini 1, di sini 1, di sini 1, dan di sini 1. Oke, sekarang kita atur gambarnya, kita klik, kita ke efek control, kita sesuaikan gambarnya, kita perbesar. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian kita bisa naikkan ke atas. Kemudian ini gambarnya kita sesuaikan durasinya dengan durasi voice over di bawah. Kita ke video transition, dissolve, kita kasih efek cross dissolve di masing-masing ujung. Kemudian kita masukkan background video spektrumnya. Kita seret ke layar. Lalu ukurannya kita buat 150 supaya pas dengan layar. Oke, kurang pas. Kita sesuaikan saja ya, manual. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita cari efek Ultra Key. Kita klik, lalu kita masukkan. Kita scroll ke bawah. Key colornya kita klik di layar yang berwarna hijau. Nah, sekarang sudah kelihatan nih audio spektrumnya. Nah, di sini kita hapus aja bagian yang berlebih ini. Kita hapus, kemudian kita delete. Lalu kita buka audio transition, crossfade, kemudian di sini saya menggunakan exponential fade. Kita taruh di sini, dan video transition juga kita tambahkan
cross dissolve di ujung audio spektrum. Oke, kita ke awal video. Di awal juga kita kasih exponential fade untuk audionya dan juga cross dissolve untuk awal audionya. Sekarang kita atur suaranya, kita scroll ke bawah. Untuk levelnya di sini kita buat menjadi min 20. Enter, coba kita play. الحب كالحرب فمن السهل أن تشعلها ولكن من الصعب. Oke, sekarang kita tambahkan watermark. Kita masukkan ke sini. Kemudian ini kita tarik. Kita kasih cross dissolve di awal dan di akhir. Ukurannya kita sesuaikan dulu. Kita buat 150. Oke, sudah pas layar. Kemudian kita kasih efek Ultra K. Kita hilangkan backgroundnya. Klik pensil ini, kemudian kita klik. Nah, sekarang kita tinggal mengatur tulisan ini supaya pas dengan video kita. Kita ke feed, lalu kita klik 50% untuk memperbesar tampilan. Kita scroll ke bawah. Nah, ini dia ya. Jadi watermarknya kita sesuaikan. Kita turunkan ke bawah sedikit. Kita perkecil sedikit. Kita turunkan lagi ke bawah. Oke, ini masih kelihatan besar ya. Segini aja kira-kira. Lalu yang bagian spektrum ini kita naikkan. Kita naikkan aja sedikit. Oke, coba kita lihat feed. Ini kurang rapi, kita geser aja ya. Supaya pas di tengah dia. Kita geser manual seperti ini. Oke, selesai. Kemudian kita tambahkan teksnya. Ini kita tarik dulu. Kita tambahkan masing-masing teks. Ini teks nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kita enter. Lalu coba kita masukkan ke... Nah, ini kita sesuaikan dengan masing-masing voice overnya ya. Nah, sampai sini kita kasih Ultra K. Hilangkan dulu backgroundnya. Kemudian ukurannya kita buat 150. Kemudian kita kasih cross dissolve. Nah, ini kan ada yang kurang rapi ya. Kita bisa rapikan mungkin tulisan gen tutorial ini. Yang ini kita bisa turunkan lagi nih. Kita klik watermarknya, kita turunkan supaya bisa muat lebih banyak teks. Kemudian di sini ada background yang ini, yang ada audio spektrumnya. Ini kita perkecil aja nih ukurannya. Kemudian kita turunkan ke bawah. Oke, selanjutnya kita tambahkan foto quartz nomor 2. Kita kasih efek yang sama seperti di quartz nomor 1. Yaitu cross dissolve di masing-masing ujung. Kemudian ini kita sesuaikan dulu durasinya. Scale-nya juga kita buat 150. Kemudian kita buka Ultra K. Kita hapus background-nya. Nah, terus tambahkan untuk foto berikutnya dengan cara yang sama. Oke, selesai. Coba kita play dari awal. Kita render dulu ya, supaya previewnya lebih mantap. Saya matikan dulu internetnya, karena laptop saya sangat lemot. Kita render dulu. Oke, sekarang videonya sudah dirender. Kita bisa periksa dulu bagian-bagian mana yang kurang, yang sekiranya perlu kita tambahkan sebelum kita mengekspor file editing ini menjadi bentuk video. Nah, kalau kira-kira menurut kalian sudah pas seperti ini, langsung aja kita ekspor. Kita ke awal video, mark in, kemudian akhir video, mark out, lalu kita ke file, export, media, lalu kita tentukan bitrate-nya. Bitrate encoding kita pakai yang CBR dan target bitrate kita buat jadi 12. Di sini saya bakal mengekspor via media encoder supaya prosesnya bisa lebih cepat. الحب كالحرب فمن السهل أن تشعلها ولكن من الصعب أن تخمدها. عندما نحب ترتبط مشاعرنا بنا الخوف، نخاف الفقد نقطة. نخاف الفراق ونخاف النصيب أكثر. لو أن الحب كلمات تكتب فصل لانتهت أقلامي فصل، لكن الحب فصل أرواح توهب. Nah, jadi begitulah cara membuat video course berbahasa Arab menggunakan suara AI. Dan ini gratis. Terima kasih buat kalian yang udah hadir di video ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga tinggalkan komentar kalian terkait video ini. Sampai jumpa di videoku berikutnya.